Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran pengantar akuntansi bersama saya, Sofwan Larsus. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas sebelumnya oleh teman-teman yang lain, yaitu chapter 13 dari buku Risk, Warrant, and Ducat, yaitu tentang Corporation, Organization, Stock, Transaction, and Dividend. Saya akan melanjutkan membahas learning objective keempat ya. Nah, learning objective yang keempat ini adalah describe and illustrate accounting for cash dividend and stock dividend. Jadi corporation, sebagaimana kita ketahui, menerbitkan saham ya. Nah, orang membeli saham itu ada yang ingin memperoleh kenaikan dari harga saham tersebut. Dan yang kedua adalah untuk memperoleh dividen dari saham yang mereka beli. Nah, sebelum nanti saya bahas lebih lanjut ya tujuan pembelajaran keempat ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa sebelumnya di perkuliahan di semester sebelumnya saya juga sudah membuat pembelajaran yang sama tentang corporation ini. Yang Anda dapat lihat ikuti juga di KLC Kemenkeu.id dengan judul pengantar akuntansi korporasi. Ada beberapa seri kayak tentang transfer, contohnya linknya seperti ini. Atau untuk memperoleh semua serinya dapat Anda search dengan keyword fund atau korporasi. Baik, kita lihat tentang dividen ini. Nah, dividen ini ada dua bentuk ya, yaitu cash dividend dan nanti ada stock dividend. Nah, cash dividend ini apa? Ini adalah pembagian kas earnings oleh korporasi kepada pemegang sahamnya. Nah, karena mereka memegang saham perusahaan tersebut. Jadi ini diberikan dalam bentuk cash, tunai. Nah, namun meskipun demikian, sebetulnya terdapat juga beberapa perusahaan yang memberikan bukan cash ya, tetapi dalam bentuk aset ya, misalnya equipment gitu ya, dan lain-lain ya, yang sesuai atau misalnya produk perusahaan. Nah, ini adalah sebagai bentuk dari pembagian laba ya. Kalau di perusahaan perseorangan, pemilik yang menginvestasikan sejumlah modal di perusahaannya, mereka kan kadang menarik uang dari perusahaannya itu. Nah, kalau di sini perseroan manajemen ya yang mengelola perseroan, mereka memperoleh investasi dari para investor dengan membeli saham. Nah, sebagai return karena mereka sudah membeli saham perusahaan, maka manajemen memutuskan untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham tersebut. Ini namanya dividen, semacam pembagian laba ya, tapi untuk jenis perusahaan corporation. Nah, ada tiga kondisi bahwa suatu perusahaan perseroan membagikan dividen. Yang pertama adalah sufficient retained earnings. Mereka memiliki laba ditahan yang cukup. Sufficient cash, ya, memiliki kas yang cukup, dan atau ini semuanya harus dipenuhi ya oleh suatu corporation sebelum membagikan dividen. Nah, kadang ada perusahaan besar return earnings-nya tapi cash-nya kurang, sedikit, atau sebaliknya cash-nya besar tapi return earnings-nya sedikit. Kalau dia membagi dividen, mungkin akan bermasalah bagi perusahaan tersebut ke depannya untuk beroperasi lebih lanjut. Dan yang ketiga, ada tindakan formal ya yang diambil oleh board of director ya, oleh dewan direktur dari corporation tersebut, yaitu dengan pengumuman ya, akan dibagikan dividen. Berikutnya kita lihat tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam membagikan dividen. Itu bisa kita bedakan dalam tiga jenis ya. Yang pertama adalah mengumumkan. Nah, tanggal manajemen mengumumkan disebut sebagai date of declaration, yaitu tanggal direksi secara formal mengotorisasikan pembayaran dari dividen. Jadi pada tanggal ini perseroan, karena dia sudah menyatakan akan membagikan dividen, maka pada saat itu dia memiliki kewajiban ya, mulai dihitung argo berjalan, dia ada kewajiban untuk membayar dividen tersebut karena dia secara formal sudah menjanjikan akan membagikan dividen untuk membayar sejumlah dividen. Nah, tanggal ini kita sebut sebagai date of declaration. Berarti harus ada
catatan akuntansinya ya, ada transaksi di situ. Yang kedua, tanggal pencatatan. Nah, karena pemegang saham ini banyak ya, pemegang saham suatu perusahaan ini tidak hanya 1-2 biasanya, tapi banyak ya. Maka penting, apalagi saham itu diperjualbelikan secara bebas di bursa saham ya, maka penting untuk diketahui pemegang saham mana yang berhak untuk mendapat dividen dan pemegang saham mana yang tidak berhak. Nah, meskipun perseroan menyatakan akan membagikan dividen pada tanggal deklarasi, tapi biasanya tanggal kapan pemegang saham yang tercatat yang mendapatkan dividen itu berbeda dengan tanggal deklarasi ini. Ini mungkin untuk mendorong ya, kalau sudah ada deklarasi barangkali ada kenaikan dari harga saham perusahaan. Jadi didorong yang tidak memerlukan dividen ya mungkin segera menjual karena mungkin naik harganya. Ini dinamakan tanggal pencatatan, yaitu tanggal corporation menggunakan data tersebut ya, catatan tersebut untuk menentukan pemegang saham mana yang akan memperoleh dividen. Nah, terakhir ada tanggal pembayaran. Nah, baru kita bayar. Nah, kalau di tanggal pengumuman itu kita sebut akan membagi dividen, kita ada kewajiban. Nah, pada tanggal pembayaran berarti kita membayar dividen itu, berarti kewajiban sekarang hilang ya, pindah, sudah dibayar dengan cash ya, kalau dia cash dividen. Jadi tanggal perusahaan akan membayar dividen kepada stockholder, kepada para pemegang saham who own the stock on the date of offer. Pemegang saham yang mana? Pemegang saham yang memiliki saham pada tanggal pencatatan. Nah, biasanya kalau di buku dijelaskan ya, perusahaan itu karena banyaknya pemegang saham itu tidak mencatat sendiri siapa pemegang saham mereka ya. Ada agen ya yang melakukan itu, atau bank ya, lembaga keuangan. Nah, jadi mereka membayar ya ke lembaga keuangan tersebut catatan yang ada di lembaga tersebut ya, yang melakukan transaksi. Nah, tetapi kalau perusahaannya masih kecil ya, dia tapi juga memiliki modal dalam bentuk saham, dia juga bisa melakukan pencatatan sendiri siapa pemegang saham perusahaan. Nah, dia mencatatnya di dalam buku besar saham. Jadi capital stock ya, common capital stock preferred yang sudah dibahas sebelumnya, itu nanti merupakan akun pengendali, memiliki akun pembantu ya, subsidiary ledger ya, selain general ledger. Jadi subsidiary ledgernya adalah nama-nama para pemegang saham tersebut ya. Jadi date of record jadi secara manual ditentukan oleh perusahaan, oleh manajemen. Demikian, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.